Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soleha dengan NIM 120130009 dari Prodi Teknik Elektro kelas Sinyal dan Sistem RB. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang saya dapatkan dari perkuliahan Sinyal dan Sistem kelas RB pada minggu kelima. Yang pertama ada delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari tempat pengiriman data menuju tempat penerimaan data. Nah, delay ini bisa dipengaruhi oleh jarak, media fisik, maupun lama proses waktunya. Dalam sinyal dan sistem, bahwasanya delay memiliki beberapa jenis, di antaranya itu ada 4. Yang pertama ada algorithmic delay, yaitu delay yang disebabkan oleh standar kode yang digunakan. Contohnya, yaitu algorithmic delay untuk G7 adalah 0 meter second. Kemudian yang kedua ada Packetization delay yang disebabkan oleh pengakumulasian bit sampel suara ke frame. Yang ketiga ada propagation delay yang terjadi karena perambatan atau perjalanan data IP di media transmisi ke alamat tujuan. Yang keempat ada processing delay, yaitu waktu yang diperlukan oleh digital signal precision untuk mengkompres sebuah blok PCM. Nilainya bervariasi bergantung dari kode dan kecepatan prosesor. Nah, di bawah ini merupakan tabel dari kategori delay, di mana jika lebih dari sama dengan 150 meter second, maka kategorinya sangat bagus dengan indeks nilainya 4. Kemudian, jika di antara lebih dari 150 sampai kurang dari sama dengan 300, maka dikategorikan bagus dengan indeks nilai 3. Lalu jika lebih dari 300 sampai 450, nilai indeksnya 2 dan dikategorikan delay sedang. Namun jika lebih dari 450, nilai indeksnya itu 1 dan dikategorikan sebagai delay yang buruk atau jelek. Nah, di bawah ini merupakan proses dari transmisi data yang terkena delay. Pada gambar ini terlihat bahwa adanya delay antara host 1 dan switch 1, juga adanya delay antara host 2 dan switch 2. Lalu kosakata yang kedua yaitu blok diagram. Pada dasarnya blok diagram sistem komunikasi digital sama dengan sistem analog, tetapi proses modulatornya adalah digital. Mengingat proses modulasinya dalam bentuk digital, maka sebelum dimodulasi, keluaran transducer masukan harus diubah dulu menjadi urutan binar. Di bawah ini merupakan urutan dari blok diagram pada sistem komunikasi digital. Pada diagram tersebut dapat kita dapatkan beberapa komponen penyusunnya, yaitu ada sumber informasi yang memberikan informasi sinyal masukan. Sinyal masukan ini dapat berupa audio, video, maupun bentuk fisik lainnya. Lalu yang kedua ada transducer input yang mengubah informasi masukan berbentuk audio dan video menjadi isyarat elektris sesuai dengan karakteristik komponen elektronika. Yang ketiga ada search encoder mengubah isyarat elektris menjadi urutan kode biner. Yang keempat kanal encoder yakni menambahkan bit-bit khusus untuk mengurangi bit error pada penerima data. 5. Ada modulator analog memodifikasi dan menyesuaikan isyarat pembawa proporsional pada perubahan isyarat elektris masukan dengan media transmisi yang digunakan, contohnya pada radio. Yang keenam ada media transmisi, yakni alat yang digunakan untuk menghantarkan sinyal. Alat tersebut bisa berupa kabel maupun non-kabel. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada blok diagram di bawah ini, di mana di setiap node pada blok diagram itu terdapat kode biner, yang artinya sinyal itu dibawa dengan menggunakan kode biner yang ditranskripkan menjadi sinyal sinusoidal. Lalu kosakata yang ketiga ada low pass filter. Low pass filter atau LPF adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi rendah serta meredam atau menahan frekuensi tinggi. Selain itu juga memblokir sinyal dengan frekuensi tinggi. Dengan kata lain, low pass filter akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkan.
Low pass filter yang ideal adalah low pass filter yang tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut off atau FC. Di bawah ini merupakan diagram respon daripada low pass filter. Pita yang dilewatkan merupakan jangkauan frekuensi yang dipancarkan, sedangkan pita yang berhenti merupakan jangkauan frekuensi yang diperlemah. Pada low pass filter terdapat beberapa karakteristik, di antaranya: 1. Saat frekuensi sinyal input lebih rendah dari frekuensi cut off lebih kecil daripada FC, maka penguatan tegangan atau gain itu ada bernilai 1 atau G sama dengan 0 dB. 2. Saat frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi cut off, maka menjadi 1 per RC, sehingga penguatan tegangan menjadi minus 3 dB atau terjadi pelemahan tegangan sebesar 3 dB. 3. Saat frekuensi sinyal input lebih tinggi dari frekuensi cut off, maka besarnya penguatan tegangan senilai minus 20 log RC. 4. Low pass filter hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut off. Nah, low pass filter ini memiliki dua jenis konfigurasi utama. Yang pertama, low pass RC filter merupakan rangkaian filter yang terdiri dari komponen pasif, resistor, dan kapasitor, dan meneruskan sinyal berfrekuensi tinggi. Di sini merupakan gambar daripada low pass RC filter. Kemudian yang kedua ada low pass RL filter yang merupakan rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen resistor dan induktor yang akan memblokir frekuensi tinggi dan melewati atau meneruskan frekuensi rendah. Lalu yang keempat ada high pass filter, merupakan jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi serta meredam atau menahan frekuensi rendah. Selain itu, high pass filter juga akan memblokir sinyal frekuensi rendah, sehingga sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah untuk melewati high pass filter. Nah, high pass filter yang ideal ini adalah high pass filter yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cut off. Di sini merupakan diagram daripada respon high pass filter. Kemudian yang kelima ada band pass filter. Band pass filter hanya melewatkan sebuah pita frekuensi di mana memperlemah semua frekuensi di luar pita tersebut. Filter ini disusun dari dua buah low pass filter dan high pass filter yang disusun secara seri. Filter ini juga berfungsi untuk meredam frekuensi di antara frekuensi cut off bawah dan frekuensi cut off atas, dan melewatkan semua frekuensi lainnya. Di sini merupakan diagram daripada respon band pass filter. Pada bidang telekomunikasi, band pass filter yang digunakan pada range frekuensi audio untuk modem dan pemrosesan suara adalah sebesar 0 sampai 20 kHz. Band pass filter dapat digolongkan sebagai pita sempit atau pita lebar, di mana pita sempit adalah sebuah filter yang mempunyai bandwidth lebih kecil dari 1/10 frekuensi resonansinya. Sedangkan pita lebar adalah sebuah filter yang mempunyai bandwidth lebih lebar 1/10 dari frekuensi resonansinya. Itulah penjelasan materi penjelasan kosakata yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.